orang tua gitu, Iya. artinya amanah masyarakat juga, artinya pertanggungjawaban kita. Iya. Itu yang menjadikan harus kuat gitu, harus ya lalui itu gitu. Iya. Tapi nangis pernah nangis? Sering. Oh sering. Sering Bang. Wah ini boleh nih dijadiin tagline, Bang Arif sering nangis. Sering Bang. Cuman karena kebanyak air mata. Oke, Bang M Arif Rahman SAG MM nggak Bang? Enggak. Oh nggak pakai. Belum, doain aja. Amin. Wah sangat beruntung sekali nih Bang. Podcast pertama kita didatengin langsung sama Ketua Karang Taruna Kota Jakarta Barat, begitu Bang ya? Ya. Jabatan Abang itu bener ya, Ketua Karang Taruna Kota Jakarta Barat. Ya itu amanah aja Oh sebetulnya. amanah, iya. Nah kita ini yang jadinya bersyukur dan alhamdulillah banget Abang mau datang ke sini walaupun jumlah subscribe kita baru 43 Bang, baru dikit banget. Insya Allah nanti akan lebih banyak lagi. Iya, kita mudah-mudahan pas Bang Arif datang ke sini subscribe kita langsung 1 juta. Amin. Amin ya. Nah gimana Bang, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tenang Bang, gak usah grogi. Ini gak ada yang nonton. Subscribe baru dikit, gak ada yang nonton. Tapi mudah-mudahan nih. Amin. Nanti Bang Arif datang langsung mendatangkan penonton, langsung mendatangkan subscriber yang banyak gitu Bang, harapan gitu Bang, harapan. Amin. Nah gimana tanggapan Abang nih tentang podcast kita aja dulu dah gitu. Ya, luar biasa teman-teman, dan ini cukup di atensi yang bagi kami ini modal baru, anak-anak muda yang ngambil peranan di sini, dan ini cukup punya nilai positif. Amin. Mengembangkan di dunia medsos yang positif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang positif. Amin. Tergantung bagaimana teman-teman punya sistem manajerial yang cukup Betul. baik. Insya Allah depan lebih baik. Amin. Sebenarnya ke depan nanti kita bakal membutuhkan teman-teman Karang Taruna juga Bang. Ya. Karena tim yang ada itu baru sedikit. Ya. Nah kita ngarepin tim yang nggak digaji. Ya. Karena belum ada duitnya. Ya. Nah mengenai itu dah butuh teman-teman, berarti kan ada butuh yang proses perjalanan, siap menemani kita dalam proses perjalanan. Nah Bang Arif sendiri ini kebetulan prosesnya juga cukup lumayan panjang Bang ya. Buat jadi ketua Karang Taruna, diawali dari ketua Karang Taruna apa dulu Bang? Kalau dari Karang Taruna tuh masuknya. Taruna unit RW Bang. Oh dari unit RW dulu malah ya. Unit RW. Itu berapa lama itu proses di Karang Taruna unit RW? Ya, perjalanan saya menapaki dunia di Karang Taruna itu memang setelah proses perjalanan yang lain gitu Bang. Ini terakhirlah perjalanan saya di dunia organisasi kepemudaan itu ya di Karang Taruna. Oh. Artinya ini rumah terakhir. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan ke depan, nggak tahu ya Allah alam lah. Betul. Artinya saya fokus di Karang Taruna itu ya setelah saya menapaki perjalanan sekian panjang, ya dari rumah yang satu pindah rumah yang kedua, dan ini rumah yang menurut saya ya yang terakhir untuk bagaimana memberdayakan diri dan memberdayakan masyarakat di dunia sosial. Luar biasa. Memberdayakan diri Bang ya, lebih tepatnya ya. Berarti ada, kalau tadi Abang bilang ada rumah sebelumnya atau badan sebelumnya begitu ya. Berarti ada organisasi sebelum Karang Taruna yang Abang geluti gitu Bang ya. Ya, dulu di dunia pendidikan sekolah lah, saya pernah di dunia OSIS, cuma memang belum pernah menjadi ketua, sebatas pengurus. Kemudian saya masuk ke dunia kampus, saya jadi pengurus senat mahasiswa. Kemudian yang menjadi tolak ukur perjalanan hidup yang terasa beda dengan perjalanan sebelumnya adalah ketika saya aktif di dunia ekstrakurikuler, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Situ saya merasakan bahwa proses pendidikan pengkaderan yang saya terima itu ya alhamdulillah sampai saat ini saya coba untuk ketuk tularkan kepada dunia Karang Taruna. Di HMI lah yang menurut saya penggodokan pola pengkaderan itu yang saya rasakan sampai saat ini luar biasa manfaatnya bagi diri saya. Oh luar biasa. Dulu berarti kalau boleh tahu kuliahnya di mana Bang ya?
Saya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Jauh amat. Lu nggak ada yang di Jakarta emang Bang, kuliah yang deket-deket aja gitu? Enggak, kebetulan kebetulan dulu aliyahnya saya di Jawa Timur. Oh, pesantren gitu apa gimana? Ya kalau mungkin karena saya latar belakang saya anak Betawi, jadi Oh iya, orang tua nih mendorong untuk lebih aman mungkin Oh iya, iya, pergaulan sebagainya mungkin ya. Iya, iya, Artinya saya didorong untuk tinggal di dunia pendidikan asrama lah. Oh, asrama, pendidikan asrama Bang gitu. Kalau pesantren, ya di pesantren kebetulan saya di waktu aliyahnya itu MTS saya di Jakarta. Oh, MI malah MTS malah di Jakarta. ternyata. Saya latar belakang pendidikan saya agama terus memang Oh, agama iya, Ini MTS Jakarta di Kalideres, kemudian saya aliyahnya di Jawa Timur, di Jombang, Jawa Timur. Oh, Jombang. Di Jombang. Wah, luar biasa. Saya jadi takut ini kalau sama lulusan Jombang. Ini luar biasa biasanya ilmu keagamaannya. Saya di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng. Iya, 3 tahun, kemudian setelah itu saya mengenyam pendidikan kampus di IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon. Ya sekarang jadi lain. Di situ 5 tahun karena maklum Bang, jadi aktivis jadi terhambat kesarjanahan. Oh iya. Tapi biasanya 5 tahun malah cepet loh Bang. Ada yang kuliah sampai 8 tahun. Kan biasa terlalu saking asiknya di dunia organisasi biasanya di BEM-nya tuh biasanya kendalanya. Iya, jadi pulang dari Jawa Timur saya nggak langsung ke Jakarta, mampir di Cirebon. Mampir ke Cirebon. Jadi kata orang tua udahlah belum final, belum lulus lah perantauannya. Oh, itu orang tua malah yang nentuin begitu ya? Iya, tapi tempat terserah kita di mana gitu. Artinya mampir di Cirebon 5 tahun dan di situ gemblengan HMI terasa kuat bagi diri saya. Saya digembleng di situ ke Bandung, ke Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke luar Pulau Jawa. Saya ikut pola pengkaderan HMI. Pola pengkaderan HMI dari LK1 basic training, LK2 intermediate, LK3 advance training. Iya. Saya juga ikut senior course, advokasi sebagainya. Alhamdulillah saya ikutin training-training di HMI. Itu selama ada di sana nggak kangen sama orang tua apa gimana Bang? Apa emang udah harus kuat gitu apa gimana gitu? Iya, artinya kita harus harus kuat, tangguh, jangan cengeng. Iya, betul. Tapi ada rasa-rasa kangen, rasa sedih pada saat-saat itu ada. Ada lah, kita juga manusia. Kali. Jadi ketika saking kuatnya gitu. Iya, jadi ketika teman-teman itu menikmati dunia hiburan, Iya, menikmati betul dunia itu. Traveling gitu. Betul. Saya juga merindukan itu, cuman karena ada tanggung jawab yang kuat, ya mau nggak mau lah. Tapi alhamdulillah saya menikmati dunia pendidikan yang cukup keras. Ya akhirnya saya hasilnya hari inilah, artinya saya udah bisa melihat betapa kerasnya hidup gitu. Dari segi mental gitu benar. Karena biasanya kalau orang lulusan pesantren itu mentalnya udah kejaga banget. Biasanya Bang. Ya kalau saya dan teman-temannya mungkin belum kuat begitu. Bawahnya saya pengen nangis mulu gitu. Ya. Karena saya dulu pernah pesantren Bang, baru 3 bulan masuk langsung nangis. Ya. Nangis mulu bawaannya. Bisa. Nah Abang ngalamin nggak tuh kayak gitu kan? Biasanya kalau di rumah itu duit gampang, jajan gampang, mau kemana-mana gampang. Masuk dunia kayak gitu nih Bang, udah habis pesantren, organisasi pula. Gimana tuh rasanya? Berat begitu? Ada rasa itu Bang, karena manusia. Cuman kali tadi balik lagi kepada amanah orang tua gitu, artinya amanah masyarakat juga, artinya pertanggungjawaban kita. Itu yang menjadikan harus kuat gitu, harus lalui itu gitu. Iya. Tapi nangis pernah nangis? Sering. Oh sering. Bang. Wah ini boleh nih dijadiin tagline Bang Arif sering nangis. Sering Bang. Cuman karena kebanyakan air mata udah habis kali. Air mata Jadi udah habis. Sekarang ini ketika ada hambatan, ada persoalan-persoalan, betul. Air mata tuh udah habis duluan gitu. Iya. Mungkin lebih tepatnya mentalnya yang jadi lebih kuat begitu Bang ya. Ya. Bahasa sombongnya. Karena saya ada yang ngajarin katanya kalau ada di organisasi banyakin sombong. Ya. Karena biasanya mentalnya mereka itu udah kejaga. Proses yang dia dapat itu emang udah berat banget. Begitu Bang ya? Ya, jadi memang
Terkadang teman-teman nggak melihat sebuah perjalanan itu, gitu, Nah, proses perjalanan. Jadi Betul. ngelihatnya ya jadi gitu. Betul, betul, Ya. betul. Seharusnya teman-teman juga feedback ke belakang tentang autobiografi seseorang gitu. Ini yang menjadi sebuah keinsafan dalam sebuah organisasi. Keinsafan, iya, Mm-mm. iya, iya. Ini Jadi bahasa baru. iya, jadi bukan hanya istighfar. Iya, Jadi iya. keinsafan sebuah memahami autobiografi seseorang Betul, dan memahami sebuah keputusan. Jadi ketika orang memutuskan itu ada proses perjalanan kenapa dia harus memutuskan itu gitu. Betul, betul. Nah, ini terkadang alfa di teman-teman inginnya ya abracadabra jadi gitu. Waduh, sulit juga itu. Iya, kun fayakun. Betul, betul, betul. Kun fayakun punya yang maha kuasa. Betul, betul. Gitu. Waduh, bahaya kita. Jadi proses itu Bang yang perlu dipelajarin gitu. Betul, betul. Nah, sebagian besar orang-orang yang ada di Karang Taruna juga tahunya Abang itu gedenya di organisasi gitu ya. Padahal gedenya kan melalui proses-proses yang tadi. Iya. Plus yang agak saya bingung nih sebenarnya. Abang ini bukan cuma sekedar ketua Karang Taruna atau besar di Karang Taruna. Abang juga mengajar. Bener Bang? Ya, Sebagai guru begitu Bang ya? betul. Ini guru apa gitu Bang? Apa guru agama juga atau ada guru organisasi mungkin ada gitu? Belum ada kurikulum. Belum ada kurikulum 2013 belum ada. Oh, belum ada ya. Iya. Nanti kita request sama Pak Nadim. Iya. Gimana tuh Bang? Jadi memang proses perjalanan karir pendidikan tuh harapan orang tua karena memang latar belakang keluarga nih pendidikan gitu. Oh, ada orang tua guru kah gitu? Iya. Oh. Beliau almarhum orang tua tuh guru. Jadi ada statement terakhir dia amanah beliau bahwa silakan pendidikan setinggi apapun gitu. Terus mau jadi apapun organisasi apapun silakan. Ya. Tetapi dunia pendidikan jangan ditinggal. Sehingga amanah dia terakhir itu yang membuat saya terus teringat gitu. Artinya orang tua saya demokrat lah, demokrasi Betul, gitu. betul. Saya ikut organisasi yang penting nggak dilarang oleh negara lah. Betul, Sama iya. agama gitu. Iya, betul. Dua, ada agama sama negara nggak ngelarang. Artinya Betul. orang tua saya silakan. Iya. Nggak Abi ikut panggilannya. Abi nggak ngelarang Arif ente ikut mana nggak silakan. Bergaul juga dengan siapapun silakan. Yang penting itu bisa maslahat dan baik. Sehingga saya jadi apapun orang tua silakan ngajar. Sampai saat ini saya di Karang Taruna dan di tempat-tempat yang lain dunia pendidikan nggak akan saya pernah tinggal. Karena di situ pengabdian memori ilmu saya gitu. Betul. Artinya pengabdian ilmu yang pernah saya cari, saya gali itu yang akan menjadi bekal menghantarkan pada sebuah perjalanan positif menghadapi Yang Maha Kuasa gitu. Luar biasa. Omongannya kayak Ahok. Pokoknya ujung-ujungnya meninggal begitu urusannya. Nah, waktu pas Abang di pesantren terus udah gitu ngikutin banyak organisasi begitu Bang ya. Terus terlebih ditempa banget waktu itu di apa tadi Bang? HMI ya? HMI. Tapi ada juga tuntutan orang tua untuk menjadi guru. Begitu Bang ya. Ini beban itu Abang bagi berapa persen waktu itu? Jadi ke organisasi berapa persen, ke guru berapa persen gitu? Kan ada pembagian persentase dan waktu juga berarti ya? Iya. Nah itu gimana? Tinggal memberikan pemahaman dan job desk kepada teman-teman. Ketika saya pas jadwal ngajar gitu, ada rapat undangan dan sebagainya. Betul. Jadi mau nggak mau sistem ini sebuah organisasi harus jalan. Nggak semesti saya harus nggak hadir kemudian organisasi mati gitu. Betul. Jadi ada sekretaris, ada bendahara, ada wakil-wakil ketua. Beliau-beliaulah yang harus mewakili saya pada saat itu. Artinya saya ingin menciptakan organisasi ini pinter ya pinter semua, Betul. paham semua. Jadi manajemen bersama, manajemen berjamaah lah. Betul, iya. Kalau kata konsep senior saya gitu. Iya. Artinya manajemen berjamaah, jadi tidak ada lagi shop yang paling rendah di belakang, nggak ada, bareng-bareng aja. Bareng-bareng, bergandengan Sama tangan rata, bersama. bariskan, rapatkan barisan, sehingga ingin menciptakan sebuah sistem organisasi, sistem yang memang semua memahami perjalanan itu, dikasih peran, dikasih panggung. Masing-masing. Teman-teman sebetulnya punya keahlian, semangat dan keilmuan. Betul. Cuman karena panggungnya nggak pernah dikasih, peluang itu nggak pernah diberikan, sehingga merasa bahwa orang lihat sosok ini nggak punya kemampuan. Padahal
semuanya punya potensi. Betul, betul. Nah, itu panggung itulah yang kami berikan, tetapi tidak semua memahami panggung itu. Iya. Terkadang udah kita buatkan panggung, kita berikan panggung, tetapi tidak diisi dengan baik panggung itu gitu. Oh iya, biasa banyak begitu. Kita buka pintu lebar-lebar, tapi dia nggak pernah masuk kepada pintu itu gitu. Nah, ini pemahaman ini yang belum 100% lah. Betul. Tetapi ke depan insya Allah upaya dan juga ikhtiar Betul. sebuah organisasi ini mengarah kepada titik itu. Dan sekali lagi mengajar dunia pendidikan, pemahaman itu yang kami tekankan. Saya dua pendidikan formal, kemudian juga pendidikan agama. Dulu saya ngajar sebetulnya aneh juga. Kok aneh? Artinya gini, orang ngelihatnya saya aktivis. Betul, iya. Orang lebih banyaknya, mostly of them kalau bahasa Inggrisnya mah. Artinya saya ini aktivis HMI tapi latar belakang NU. Oh iya. Ya itu bertentangan sekali sebenarnya. Iya, karena tanda kutip begitu teman tetangga nih ya. Betul, teman-teman tetangga melihat bahwa aktivis HMI ini tanda kutip. Apalagi dulu kencang banget tuh Bang ya, HMI dengan PMII. Iya, makanya statement hari ini saya tekankan bahwa saya HMI yang NU. HMI Artinya saya tetap pendidikan formal, saya tetap mengajar, jalanin pengabdian ilmu sebagai translate saya waktu itu untuk celengan lah. Untuk celengan menghadap Yang Maha Kuasa. Yang kedua, saya juga ngajar ibu-ibu juga gitu. Maksudnya ngajar pengajian? Iya, di Majelis Taklim. Iya. Karena ibu-ibu nggak tahu latar belakang di dunia organisasi yang saya jalankan. Oh, jadi di sisi ibu-ibu mereka nggak tahu kalau abang organisasi. Iya. Di sisi organisasi mereka nggak tahu abang ngajar gitu ya. Jadi dua mata uang ini harus tutup gitu. Artinya bukannya kayak mengkotak-kotakan atau bagaimana gitu ya. Tetap saya mencoba untuk menyesuaikan diri saya pada saat saya harus di Majelis Taklim ya, betul. Saya di dunia pendidikan, saya organisasi, saya nggak bedakan di organisasi itu struktural posisi hierarkis, tapi siapapun dia saya akan hargai, baik di kalangan pengurus, tataran di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai unit subunit saya akan obrol sama-sama, nggak ada sekat itu gitu. Berarti malah jadi ada 3 nih sekarang ya, ngajar di sekolahan, ngajar ibu-ibu, plus di organisasi. Ada lagi kali Bang? Mungkin jadi pengurus RW juga mungkin. saya itu aja Bang. Semuanya panggilan sebetulnya. Semuanya panggilan ya. Dan ini amanah suatu saat saya akan pensiun permanen lah. Saya akan pensiun permanen. Ya artinya tinggal melihat, menyaksikan perkembangan perjalanan itu. Betul. Ya yang penting bagi saya pribadi, saya bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Dan juga apa yang ditanamkan keilmuan itu oleh guru-guru saya, kiai-kiai saya, maupun dari orang tua khusus, ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Nah tadi kalau boleh tanya, abang tadi belum sempat kejawab kayaknya. Guru apa gitu? Saya pernah ngajar bahasa Arab. Pernah ya. Halo. Ahlan bek. Ngerti dikit saya Bang. Saya pernah ngajar bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah. Oh, Madrasah Sanawiyah. Ngajar bahasa Arab ada sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Nah kemudian saya ngajar di SMA. Pertama itu tata negara. Waktu itu masih ada hubungannya sama organisasi tuh. Tata negara. Kemudian ya pindah-pindah, kadang-kadang saya ngajar sosiologi. Nah sekarang berarti potensinya ngajarnya banyak sebenarnya Bang ya, ilmu kemampuan keilmuannya luar biasa. Sosiologi itu pernah ya kuliah dulu, kuliah di S2, cuman saya nggak lanjut. Oh gitu. Saya bukan penggemar fans berat, Max Weber atau Karl Marx, bukan. Itu bahaya terhadap pesantren saya hilang. itu yang ditanya sosiologi. Iya, sosiologi pernah ngajar. Kemudian sekarang saya ngajar pendidikan kewarganegaraan. PKN. Ya, pendidikan kewarganegaraan. Betul. Berarti masih ada hubungannya sama organisasi biasanya. Ya, saya gitu. NKRI harga mati. Perlu menjadi garis bawahi kepada teman-teman bahwa aktivis yang namanya Arif itu NKRI harga mati. Ngajarnya PKN. Luar biasa. Dan ini nggak ada yang tahu kalau saya ngajar PKN atau saya ngajar apa gitu. Saya malah menduganya tadi seorang SAG biasanya ngajarnya agama Islam. Oh iya. Pikir saya tadi begitunya. Nah, saya nggak mau menduga
duga-duga lebih, mendingan saya tanya begitu. PKN malah. Ini ente nanya dibawa kebuka nih. Iya. Kan nggak ada yang tahu saya ngajar apa, kemudian saya ngajar atau enggak, dia nggak ada yang tahu. Apalagi materi pelajaran. Materi pelajarannya ya. Saya tahu Bang Arif kayaknya berusaha menyembunyikan, tapi kenapa tidak dibuka gitu? Ini forum ininya pertanyaan ini nih hari ini. Sejarahnya belum pernah ada pertanyaan saya jadi guru atau apalagi guru apa begitu. Guru apa ya? Baru ini ente yang Karena seorang M. Arif Rahman SAG ngajarnya pikirnya pasti agama, terus berbenturan dengan pengalaman pribadi, masuk di organisasi. Oh ternyata beda ternyata nih, malah ngajarnya PKN, pendidikan kewarganegaraan. Sempet nggak Bang apa ya ketika ngajar itu sama kayak di organisasi berasa pengen ini loh pelajaran PKN nggak kayak begitu gitu karena banyak kan pelajaran PKN itu kan sebenarnya rumit Bang, bener nggak Bang? Atau sebenarnya gampang-gampang susah kalau kata Abang nih. Nah terus ke sekarang ini tentang apa namanya tentang kenegaraan, pengalaman tentang kenegaraan atau informasi tentang kenegaraan itu kan kurang karena pelajaran PKN biasanya gurunya menjenuhkan atau jangan-jangan Abang termasuk guru yang menjenuhkan. Nah terus pengen mencoba menerangkan itu di organisasi. Ya. Ada nggak rasa-rasa kayak begitu Bang? Ya sebetulnya semua sama Bang, dunia apa namanya akademisi apapun sebenarnya sama. Artinya menurut saya sih itu gitu. Artinya gini, ketika kita ngajar PKN maupun di organisasi, yang penting bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tadi. Jangan dijadikan teori kemudian menjadi hal yang mubazir gitu. Sama nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana kita mencoba mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Sama di organisasi juga, artinya organisasi punya sebuah komitmen bagaimana tanggung jawab ini bersama. Jadi organisasi itu kumpulan orang yang beda-beda menjadi sebuah kekuatan. Betul. Di organisasi juga jangan ada pemahaman berjalan atau tidak sebuah organisasi karena ketergantungan sebuah orang tua. Betul. Mengimplementasikan nilai-nilai sebuah perjuangan organisasi itu adalah semuanya. Betul. Semua komponen, jangan ada ketergantungan gitu. Ini yang bahaya. Makanya juga jangan ada ketokohan. Betul. Makanya di Karang Taruna itu jangan ada ketokohan karena nggak enak si A, nggak enak si B. Ketika memang semua punya konsep, punya ide, ya telurkan ide itu secara nyata, jalankan gitu. Jadi kalau itu positif bagi saya sangat welcome lah. Betul. Sangat positif menyambut itu. Artinya gini, semua kehidupan kita itu antara memang betul dari teori lah, dari konsep, kemudian konsep itu secara tertulis itu dijalankan. Sama Pak, ada dasar negara kita Pancasila, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Itu perlu ditelurkan, perlu diimplementasikan dalam dunia nyata. Sama kehidupan organisasi sama, semuanya sama. Kehidupan agama sama, perlu diimplementasikan. Betul. Cuma sekali lagi jangan lihat dari simbol, gestur seseorang dengan model kayak gini menganggap bahwa dia udah sangat luar biasa akademisinya, belum tentu. Makanya sering tertipu lah. Makanya lagi-lagi teman-teman melihat sebuah substansi muatan akademis seseorang, muatan pemahaman agama apapun, bukan dilihat dari gesturnya, bukan dilihat dari apanya, tapi dilihat dari perilakunya, dari bicaranya, dari sikapnya. Dia bisa merakyat dengan masyarakat kecil, pemahaman agamanya berarti 100%. Wih, ya betul itu saya. Pemahaman sosialnya berarti 100%. Jadi jangan membeda-bedakan, mengdikotomi antara A, B, dan C. Udah sama-sama semua. Gitu. Begitu. Iya Bang. Itu saya sampai kebingungan sebenarnya nih materi yang Abang keluarkan itu luar biasa sebenarnya. Ini yang namanya host sampai bingung ini sebenarnya karena apalagi nih kemarin sempat ada yang heboh nih Bang ya. Saya jadi tertarik masuk ke materi PKN jadinya nih. Kemarin tuh sempat Pancasila mau dipecah. Katanya begitu. Dengar informasi itu tuh Bang ya? Dengar juga. Ya, dari Pancasila sampai ke Trisula sampai ke mana itu lupa saya itu. Saya sebenarnya nih Bang tertarik pengen ngebahas itu sama Abang. Ya, tapi apalah daya lah Bang ya. Nanti. Mungkin nanti nih Bang, kita next time kita bahas lebih matang lagi tentang Abang nih. Saya jadi makin penasaran dengan Abang. Apalagi Abang denger apa ya, sempat punya karya tulisan gitu ya. Tulisan-tulisan yang pernah di post di mana tadi Republika begitu Bang ya tadi ya.
Enggak di ke media-media. Oh, media-media biasa, suara rakyat begitu ya. Nah, iya. itu karena makin kesini nih Bang ya, pemuda itu makin kurang yang namanya literasi. Literasi itu membaca dan memahami gitu Bang ya. Demen baca tapi biasanya baca satu seorang. Begitu Bang ya. Iya. Terus nulis juga udah mulai berkurang. Ini Abang ada nggak kiat-kiat buat mereka biar literasi bagus, rajin menulis dan lain, jangan cuma sekedar nulis status gitu. Ada nggak kiat-kiat buat mereka ini? Sebetulnya dari media kayak gini nih, teman-teman bisa bentuk sebuah komunitas kajian. Kajian tuh nggak perlu banyak orang gitu. Artinya Betul. terkumpulnya 4 atau 5 orang, 3 lebih lah gitu. Itu menjadi sebuah kajian. Inilah yang menciptakan sebuah pemimpin-pemimpin yang sekarang hari ini ada gitu. Dari awal kajian itu. Kajian nggak perlu tempat mewah, kajian nggak perlu ada fasilitas makanan apa ataupun di kafe dan sebagainya, nggak perlu. Iya, Kajian kayak kita cuma air putih doang. iya kajian jujur artinya kajian tuh ya sederhana aja lah, nggak Iya, perlu. betul. Artinya itu yang bisa melahirkan funding father para pemimpin negara itu lahir dari situ sebetulnya. Betul, ya, setuju Jadi saya. enggak pemimpin dilahirkan secara instan. Forum yang besar. Iya, pemimpin yang dilahirkan karena si A, si B, si C ataupun dari gen dan sebagainya. Betul. Sebetulnya proses itu lebih matang Iya. ketimbang dilahirkan secara paksaan gitu. Atau orang lahir mah di sesar gitu. Iya. Artinya teman-teman prosesnya. Makanya dari tempat inilah mungkin nanti bisa dibentuk Amin. gitu. Tim kajian atau lembaga kajian. Ya saya sangat mendukung lah. Amin. Saya kan Terima hadir. kasih, terima kasih, Saya siap terima jadi penonton lah, Iya, menikmati siap, kajian itu. siap. Yang Apalagi- penting kajiannya yang menarik. Oh iya dong. Jangan. Masa podcast Qatar Pro kajiannya nggak menarik. Pokoknya kita bikin semenarik mungkin walaupun hostnya nggak menarik. Ya. Nanti kita bikin, sebenarnya hostnya itu bukan saya Bang. Nanti kita juga berusaha untuk melatih host-host lain. Ya. Jadi kita bakal punya tim khusus. Nah kita berharap itu terdiri dari Karang Taruna sendiri. Ya. Jadi kita latih Karang Taruna itu punya bakat, yang punya bakat broadcasting nanti lari kemari, yang punya bakat menulis larinya kemari. Mudah-mudahan. Amin. Doain aja Bang. Ya, bagus itu. Iya sebenarnya sih saya pengen banget panjang lebar nih Bang sama Iya. Abang karena enak sebenarnya kalau ngomong sama guru. Materinya apa ya? Kalau ibarat kata kayak kue mah pulen. Pulen gitu Bang, materinya menguasai, apalagi tadi Abang dari basic, kalau kata Abang tadi apa kalau istilah pesantren itu tadi? Asrama. Asrama. Iya. Asrama, terus di organisasi itu dari setelah lulus ya Bang, setelah lulus asrama itu mulai aktif di organisasi dan terus menerus sampai sekarang. Ya. Tapi perintah orang tua atau keinginan orang tua untuk menjadi sebuah guru juga nggak ditinggal. Ya. Jadi jabatan atau keinginan pribadi dengan keinginan orang tua tetap diemban kedua-duanya, begitu Bang ya. Ya. Itu kan luar biasa buat saya begitu. Mungkin Abang ada kata-kata mutiara atau kata-kata semangat buat teman-teman penonton atau anak-anak muda gitu. Ya, mohon maaf tadi ada yang ketinggalan. Oh, apa tuh? Saya juga pernah aktif di BKP RMI, Oh iya. kecamatan. Ini kalau ditulis 1 lembar A4 habis kan ya? Saya pernah aktif di KNPI. Iya, oh. Artinya organisasi dan banyak lagi organisasi lain. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu, Iya. tetapi itu yang membuat nilai manfaat yang nggak saya lupakan. Betul. Dan tetap semangat. Saya juga tidak lupakan organisasi KNU-an yang pernah membesarkan saya juga. Betul. Ya paling tidak motivasi kepada anak-anak muda, janganlah melupakan dunia membaca. Dunia membaca, betul. Karena membaca itu menjadi hal yang sangat penting, dan surat Iqra itu menjadi sebuah catatan kita, jangan dilupakan. Betul. Setiap memahami apapun kita harus membaca. Apakah Betul. membaca secara letterlek ataupun non letterlek, Iya. membaca secara kasat mata atau secara batin. Artinya membaca sebuah kehidupan itu bukan hanya secara johirnya juga, Betul. tapi batinnya juga. Artinya membaca itu banyak. Jangan sampai memutuskan sesuatu tidak menimbang-nimbang. Nah, menimbang-nimbang hasil positif karena tadi dunia membaca itu. Jadi menemukan sumber dari baca-bacaan gitu ya. Ya, saya sih berharap anak-anak muda jangan lupakan proses belajar, Iya. membaca,
Karena itulah menjadi proses yang pada ending akhirnya akan lebih baik daripada orang yang nggak pernah belajar dan membaca. Pokoknya saya sampai terkagum-kagum lah ini Bang, luar biasa seorang Bang M. Arif Rahman SAG, MM-nya basis tengah. Ya. Ya mudah-mudahan Abang tetap sehat terus. Amin. Abang kecapaian cita-citanya buat untuk jadi S2. Amin. Nah finishing ntar kira-kira bakal di mana nih Bang? Di guru atau di organisasi? Mana yang di finishing duluan? Saya insya Allah akan menyelesaikan pasca sarjana. Oh pasca sarjana. Setelah itu di organisasi di tempat apapun pasti akan endingnya akan akhir menjadi seorang pensiun di Betul, organisasi, betul. pensiun Betul. dunia pendidikan. Betul. Saya akan lebih cenderung ya menepa diri pengabdian kepada masyarakat aja. Ngajar-ngaji sama ibu-ibu tadi. Iya. Syukur-syukur anak perawannya kasih ke saya. Insya Allah. Ya. Iya. Oke Bang, terima kasih Ya, banyak atas waktunya. sama-sama. Semoga Abang sehat terus. Amin. Dan diberi keberkahan. Amin. Diberi kelancaran atas segala sesuatunya keinginan Bang yang buat S2 tadi dan syukur-syukur sampai S3 sampai S4 kalau ada Ya. mah gitu. Kalau S7 nggak apa-apa gitu. Ya. Terima kasih banyak Abang udah kedatang ke sini. Ya. Sangat menghargai kita banget. Ya. Luar biasa dah Abang ini. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama. Oke. Salaman dulu.